Tutorial Kuliah Hukum Acara Pidana. Topik ke-19 dari 30 topik. Tentang putusan pengadilan, syarat sah putusan, isi putusan, dan dissenting opinion. Disediakan oleh Global Tutorial. Sahnya suatu putusan pengadilan harus memenuhi syarat-syarat 1. Diucapkan terbuka untuk umum. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pasal 195 KUHP. 2. Hadirnya terdakwa. Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada, pasal 196 ayat 1 dan 2 KUHP. 3. Wajib diberitahukan hak-hak terdakwa. Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan. B. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. C. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan gerasi dalam hal ia menerima putusan. D. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini dalam hal ia menolak putusan. E. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. Pasal 196 ayat 3 KUHP. Surat putusan pemidanaan memuat 1. Kepala putusan berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. 3. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. 4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. 5. Tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan. 6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal. 8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. 9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. 10. Keterangan bahwa seluruh surat nyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu. 11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. 12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera. Hal-hal lainnya, tidak dipenuhinya ketentuan di atas, angka 1 hingga angka 12, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini, pasal 197 KUHP. Dalam pasal 199 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa putusan bukan pemidanaan memuat 1. Surat putusan bukan pemidanaan memuat a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 1, kecuali huruf E, F, dan H. B. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan. C. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 2 dan 3 berlaku juga bagi pasal ini, pasal 199 KUHP. Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan, pasal 200 KUHP. Perbedaan pendapat, dissenting opinion. Dalam pemeriksaan sidang pengadilan dengan acara biasa, mayoritas perkara diputus oleh majelis, yang terdiri atas 3 orang hakim atau lebih. Dalam putusannya, setiap hakim memiliki independensi dalam menyampaikan argumen maupun alasan-alasan tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan. Dengan hak yang dimilikinya tersebut, tidak jarang perbedaan pendapat di antara majelis hakim dalam menilai suatu perkara. Pendapat berbeda sebenarnya dikenal dalam proses hukum pidana yang ada dalam sistem Skandinavia. Manakala terdapat perbedaan pendapat di antara hakim terhadap putusannya yang kemudian menjadi wacana publik untuk dapat dipublikasikan bagi kepentingan akademisi maupun praktisi hukum. Perbedaan pendapat pada suatu putusan hakim berkaitan dengan 2 pola pendekatan masyarakat terhadap opini putusan hakim tersebut. Pertama,
Apa yang dinamakan political judgment sebagai format putusan hakim yang dibuat dengan didasari subjektivitas politis yang melatar belakangi. Dalam menjalankan tugas justisialnya, hakim memperoleh political pressure, baik langsung maupun tidak langsung. Akibatnya timbul kekhawatiran menyelimuti putusan yang dibuatnya tersebut. Putusan yang memiliki dimensi political judgment ini menghindari sifat keterbukaan terhadap dissenting opinion. Kedua, adanya conscience judgment, yaitu putusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan objektivitas perkara yang dihadapinya. Hakim, dalam hal ini tidak merasakan suatu kekhawatiran dari segala akibat maupun efek putusan yang dibuatnya karena ia dapat mempertanggungjawabkannya berdasarkan integritas, kejujuran, dan kapabilitas yang melekat pada dirinya. Perbedaan pendapat sebagai langkah nyata demokratisasi peradilan. Selama ini yang terjadi suasana demokrasi dalam peradilan masih sangat rendah. Tidak banyak hakim mau mempersoalkan putusan hakim lainnya karena tidak selamanya hakim yang bersangkutan mempunyai jiwa demokratis. Merupakan hal yang tabu ketika suatu putusan dianalisa, dikritisi, dan dikomentari oleh rekan hakim lainnya. Sebagian besar hakim masih berpandangan bahwa kewenangan sepenuhnya kepada majelis hakim. Ketika majelis hakim menjatuhkan putusan apapun maka tidak boleh orang lain memberikan suatu pandangan atau komentar. Dengan perbedaan pendapat akan menuju transparansi peradilan. Dalam era transparansi ini masyarakat berhak atas apa yang perlu diketahuinya. Oleh karena itu, salah satu asas dalam hukum acara adalah sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Hal ini berarti bahwa masyarakat berhak untuk hadir, melihat, dan mendengarkan jalannya persidangan. Setelah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum maka putusan tersebut bukan lagi menjadi milik pengadilan, atau hakim, lagi. Putusan akan menjadi milik masyarakat, oleh karena itu, putusan pengadilan, atau hakim, harus dipertanggungjawabkan secara moral dan yuridis kepada masyarakat. Ketika ada salah satu hakim berbeda pendapat dengan hakim lainnya dalam sebuah putusan, maka hakim yang bersangkutan akan mempertanggungjawabkan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hukumnya, legal reasoning, kepada masyarakat. Pertanggungjawaban kepada masyarakat ini merupakan pengejawantahan dari asas persidangan terbuka untuk umum. Ketika sidang dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka masyarakat berhak untuk menilai, mengomentari, dan mengkritisinya. Masyarakat akan menilai apakah suatu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, atau hakim, itu baik, berkualitas dan jauh dari aspek korupsi kolusi dan nepotisme, KKN, atau mafia peradilan. Dengan transparansi peradilan masyarakat dapat menilai tingkah laku dan kepribadian hakim, kecerdasan emosional dan intelektualnya yang harus dipertanggungjawabkannya. Kemandirian hakim memerlukan kebebasan berpendapat. Perbedaan pendapat merupakan jaminan atas keterlibatan aktif seluruh hakim dalam majelis dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Dengan berlakunya perbedaan pendapat, setiap anggota majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara seharusnya mampu menjelaskan dan mengambil peranan aktif dengan mengajukan keberatan atau argumentasi terhadap suatu keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang kompromal yang diperoleh dalam musyawarah putusan. Perbedaan pendapat merupakan suatu bentuk dan parameter kemandirian hakim sebagaimana yang dijamin oleh ketentuan undang-undang. Dengan adanya perbedaan pendapat dalam putusan dapat dilihat kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara akan menempatkan lembaga perbedaan pendapat dalam putusan sebagai bagian dari sikap dan tindakan korektif hakim terhadap kekurangan-kekurangan selama proses penegakan hukum. Dissenting opinion mencegah korupsi kolusi dan nepotisme dan mafia peradilan. Perbedaan pendapat dalam suatu putusan sebagai upaya untuk menghindarkan kecurigaan dari masyarakat terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan mafia peradilan yang selama ini menjadi isu dalam sistem peradilan di Indonesia yang pada saat ini sedang terpuruk. Dengan dapat dilampirkannya perbedaan pendapat dari hakim yang tidak sependapat dengan putusan mayoritas, maka akan dapat diketahui apa putusan yang telah dijatuhkan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan aspirasi hukum dan rasa keadilan masyarakat. Perbedaan pendapat dalam putusan akan dapat mendorong masyarakat kritis atas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, hakim, karena dapat menganalisis dan menilai kualitas putusan dari perbedaan pendapat hakim yang berbeda yang dimunculkan dan dilampirkan dalam putusan tersebut. Dilampirkannya perbedaan pendapat hakim yang berbeda dengan putusan perlu dilakukan karena dapat dijadikan cara bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya proses peradilan. Masyarakat dapat mengetahui dasar hukum suatu putusan termasuk kemungkinan adanya sesuatu di balik putusan. Masyarakat dapat menilai apakah dalam suatu putusan terdapat kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Kejanggalan tersebut dapat terjadi karena adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemeriksaan perkara atau terjadinya mafia peradilan atau kurangnya pengetahuan hukum dari hakim atau karena adanya perbedaan sudut pandang dalam melihat dan menilai suatu perkara yang sedang diperiksa.
Seorang hakim akan lebih berhati-hati dalam memutus suatu perkara yang sedang diperiksanya dan tidak dapat lagi bersembunyi dalam putusannya. Dengan adanya perbedaan pendapat dalam putusan, akan menjadi peringatan bagi hakim jika seandainya ada hakim lain dalam susunan majelis yang memeriksa suatu perkara melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, ataupun mafia peradilan. Demikianlah materi topik ke-19 tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.